Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, anugerah yang tiada terkira untuk masjid kita, Panglima Besar Jenderal Sudirman. 40 tahun perjuangan yang cukup panjang, bagaimana merintis dari awal, kemudian sekarang sudah meningkat, semakin maju, dan alhamdulillah banyak sekali ya karya-karya yang sudah didapatkan, ditoreh oleh Masjid Panglima Besar Sudirman ini. Dari sisi pendidikan, alhamdulillah pendidikan dari mulai awal sampai sekarang sudah ada pendidikan di level pendidikan tinggi. Ini sebuah kebanggaan dan mudah-mudahan tentu ini akan menjadi legasi, menjadi warisan yang terbaik yang akan mengharumkan para pendiri, mengharumkan mereka yang bergiat, mereka yang bersungguh-sungguh memperjuangkan kebaikan dari Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman ini. Yang kedua, dari segi ekonomi, memang secara ekonomi alhamdulillah peningkatan itu sangat terasa oleh masyarakat sekitar. Ada masyarakat yang terbantu. Tentu di sini juga ada anak-anak sekolah yang terbantu dengan keberadaan yayasan. Nah, kemudian juga mereka yang tidak mampu pun dibantu ya, ada program-program tertentu ya. Program keekonomian umat, sehingga umat itu semakin dekat dengan masjid, semakin dekat dengan yayasan karena memang mendapatkan kebaikan dari yayasan ini. Demikian juga dari sisi sosial. Sesungguhnya salah satu parameter bagaimana kiprah dari yayasan kepada masyarakat adalah dalam konteks sosial, yaitu bagaimana hubungan baik dengan masyarakat, hubungan baik dengan wilayah sekitar, hubungan baik dengan pemerintah, hubungan baik dengan siapapun. Yang dari situ, dari hubungan baik itu maka akan ada kontribusi dan yakin kontribusi dari Yayasan Panglima Besar Sudirman ini sangat besar dirasakan secara sosial, dan secara pribadi saya sampaikan selamat milad yang ke-40 untuk Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, terus memberikan yang terbaik untuk umat ini, untuk bangsa ini, dan saya merasakan satu apresiasi ya, kesyukuran yang sangat tinggi terlibat di dalam dakwah Masjid Panglima Besar Sudirman ini. Ya, masyarakatnya atau jamaahnya betul-betul sangat antusias untuk mendapatkan ilmu, pencerahan, wawasan ya. Jamaah pula tidak hanya dibimbing tentang ibadahnya, ibadah sesuai dengan tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, tapi juga tidak hanya sisi ibadah mahdoh, tapi juga ibadah sosial. Karena kita sangat yakin bahwa yang kita sedang jalankan tidak hanya dalam konteks hablum minallah, menjaga hubungan baik dengan Allah, tapi juga hablum minanas. Bagaimana kita terus menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Itulah yang digariskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akan selalu mulia, kita akan selalu baik, kita selalu diberikan banyak kebaikan oleh Allah manakala kita menjaga hubungan baik kita dengan Allah, menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Luar biasa. Ini 40 tahun adalah usia kematangan. Al-Qur'an menyebutnya hatta idza balagha arba'ina sanah. 40 tahun ini usia kematangan. 40 tahun para nabi juga diutus oleh Allah. Mereka ketika berusia 40 tahun dilantik sebagai rasul, sebagai utusan Allah. Berarti usia 40 tahun adalah usia kematangan, usia yang paripurna, dan mudah-mudahan di milad yang ke-40 tahun ini semakin banyak lagi kontribusi dan peran dari Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman, baik dalam konteks pendidikan, dalam konteks ekonomi, dalam konteks sosial, dan tentunya dalam konteks dakwah. Insya Allah kita selalu berharap lahir sekian banyak orang-orang terbaik dari yayasan ini, generasi-generasi terbaik dari masjid ini, dan umat-umat terbaik dari masjid ini. Terima kasih, saya At-Tabib Lutfi mengucapkan selamat milad yang ke-40 untuk Yayasan Masjid Panglima Besar Sudirman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita kategorikan sebagai para pahlawan yang meninggalnya bukan karena untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bangsa,